Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semua, perkenalkan aku Nurul Dan aku Iman, ketemu lagi di acara Pesantren Ramadan Masjid Nurul Iman 1441 Hijriah. Jadi hari ini kita tidak menjalankan pesantren Ramadan seperti tahun-tahun sebelumnya. Karena kita sekarang memakai sistem online. Dan kalian harus di rumah aja ya, jangan kemana-mana. Sekarang Kak Nurul mau bagi materinya nih, didengar dan disimak baik-baik ya, biar ilmunya kalian dapat. Sebelum mulai, alangkah baiknya kita membaca doa belajar terlebih dahulu. Doa sebelum belajar. Mari baca bersama-sama ya. Bismillahirrohmanirrohim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman waj'alni minas solihin. Yang artinya, ya Allah, tambahkanlah aku ilmu dan berilah aku kemampuan untuk memahaminya, dan jadikanlah aku termasuk golongan orang-orang yang soleh. Amin. Enjoy this video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, syukurillah, salatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdillah, la hawla wa la quwwata illa billah. Raditu billahi rabba wa bil islami nabi Muhammadin nabiyyan rasulullah. Amma ba'du, qala Allah ta'ala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad karramna bani Adam wa hamalnahum fil barri wal bahri Razaqnahum minat thayyibat wa faddalnahum 'ala katsirin mimman khalaqna tafdila. Sadaqallahul adzim. Al-ayah. Alhamdulillah, syukurlah saudara sekalian, para peserta pesantren Ramadan, anak-anakku sekalian, remaja yang berada di lingkungan Bina Alam 11 Jambe, yang insyaallah kita semuanya mendapat rahmat Allah Subhanahu wa taala. Selamat datang dan selamat berjumpa kembali dengan kita semuanya dalam rangka kegiatan misi Ramadan tahun ini di tahun 2020 1441 Hijriah. Sebagaimana dimaklum, kita setiap tahun melaksanakan kegiatan Amaliyah Ramadan yang sudah menjadi agenda rutin BKM Masjid Nurul Iman RW11 Bintang Alam. Dan kali ini kita semua sudah paham bahwa kondisi saat kita berada sekarang adalah masa-masa penuh dengan kekhawatiran, penuh kegentingan, dan tidak jarang suasana penuh ketidaknyamanan selalu mengintai kita semuanya. Sehingga tidak jarang setiap orang di sekeliling kita atau mungkin semua orang di luar kita, mereka semuanya sedang terdiam, seribu bahasa, bahkan mereka mengalami sebuah depresi yang sangat luar biasa yang belum pernah teralami sampai saat ini. Kita semua sudah mengalaminya. Di dalam materi hari ini kita akan mencoba sedikit membahas tentang materi yang mungkin sudah hangat dibincangkan, yaitu tentang boomingnya virus COVID-19 Corona. Anak-anak dan para remaja sekalian peserta pesantren Ramadan, sebelum kita lebih lanjut membahas secara singkat saja tentang apa manfaat yang dapat kita ambil pelajaran iktibar di sebuah peristiwa yang sangat ini sedang dahsyatnya mengelabui kita semuanya. Di dalam mukadimah tadi saya membacakan salah satu ayat dalam surat Al-Isra yang bunyinya Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad karramna bani Adam wa hamalnahum fil barri wal bahri razaqnahum minat thayyibat wa faddalnahum 'ala katsirin mimman khalaqna tafdila. Wallahu a'lam bishawab. Ayat tersebut memberikan kepada kita semuanya bahwa Allah Subhanahu wa taala walaqad karramna bani Adam. Sungguh telah Allah muliakan bani Adam. Siapa bani Adam itu? Yang maksud adalah kita manusia. Allah angkat mereka di daratan, di lautan, kemudian mereka semua para manusia diberi rezeki oleh Allah, melebihi kebanyakan rezeki yang telah Allah berikan kepada makhluk sebelum manusia.
Termasuk juga di antaranya adalah wafaddalnahum 'ala katsirin mimman khalaqna tafdila. Di antaranya adalah banyak manusia diberikan kenikmatan yang sudah luar biasa. Allah lebihkan di antara kebanyakan nikmat yang sudah Allah berikan kepada makhluk-makhluk sebelum kita, makhluk-makhluk yang telah diciptakan sebelum manusia. Salah satu di antara hikmah yang dapat kita ambil dari ayat ini kaitannya dengan materi yang akan kita bahas pada kesempatan ini adalah kita sengaja hari ini mengutip sebuah iktibar pesan abadi. Mungkin ini akan terkenang sepanjang masa kita masih di dunia, akan kita sampaikan kepada anak cucu kita bahwa di awal tahun 2020, tepatnya di awal bulan Maret, April, mungkin Mei, menjelang Ramadan, sampai mungkin Hari Raya, kita pernah mengalami suatu masa kegentingan, yaitu gejala virus corona yang mewabah di seantero dunia, khususnya Indonesia juga pernah alami seperti itu. Tapi baiklah, hari ini kita tidak akan membahas secara medis, tapi barangkali kita akan mengingat iktibar, mengambil sebuah hikmah peristiwa yang dapat kita jadikan sebagai sebuah pelajaran. Bahwa Allah Subhanahu wa taala memberikan sesuatu kepada manusianya, pasti ada hikmah yang bisa diambil di balik peristiwa yang Allah berikan itu kepada manusia. Salah satu di antaranya adalah pesan abadi dan hikmah dari peristiwa ini adalah pertama, kita mesti selalu menjaga makanan yang sehat dan halal. Kenapa demikian? Awal munculnya virus adalah ketika binatang liar, buas, mungkin mentah. Maksud di antaranya yang booming di medsos adalah kelelawar. Dibantai habis-habisan, kemudian dimakan. Sementara Allah sudah menghalalkan binatang-binatang yang haram, mana yang halal. Dan satu di antara binatang yang Allah halalkan adalah di antaranya termasuk belalang. Kemudian ikan. Meskipun ikan tersebut sudah menjadi bangkai. Tapi kenyataannya manusia sekarang justru binatang yang Allah haramkan justru dia makan sebagai sebuah santapan. Maka ini adalah merupakan sebuah pelanggaran besar manusia, sehingga terjadilah bencana yang juga luar biasa menimpa manusia dan seantero masyarakat di dunia ini. Yang kedua, kita mesti selalu berpakaian tertutup, tidak menggunakan pakaian mini dan selalu menutup aurat. Hikmahnya apa? COVID-19 mendidik kita untuk berpakaian tertutup, termasuk semua orang, semua agama samawi mengutamakan, memuliakan pakaian. Kita lihat agama-agama samawi itu agama-agama yang dulu lahir dari langit, bukan ciptaan manusia. Semua pemeluk agama saat itu menggunakan pakaian yang serba tertutup. Kalau orang muslim namanya busana muslim, bagaimanapun juga para biarawati itu menggunakan busana tertutup. Termasuk zaman-zaman sebelum Nabi pun orang-orang Yahudi menggunakan pakaian tertutup. Dan ini merupakan satu ciri atau simbol bahwa agama Samawi khususnya sangat mengutamakan, memuliakan pakaian yang rapih, bersih dan sopan. Ternyata sekarang manusia sudah tidak mengindahkan lagi bagaimana cara beretika berpakaian yang baik. Lalu yang ketiga apa? Selalu menjaga ucapan, makanan, dan juga pendengaran. Hikmah yang diperkataannya adalah penggunaan masker dalam mendidik kita untuk menutup mulut, lidah, telinga, dan juga hidung dari penciuman udara dan sebagainya yang bisa merusak kepada tubuh kita. Jadi kalau kita ambil hikmah yang lebih luas lagi, penggunaan masker itu adalah sebuah kewajiban. Jangan coba-coba kita menentang arus. Kalau pemerintah sudah mengharuskan kita menggunakan masker, gunakan saja dimanapun kita berada. Lalu yang berikutnya adalah yang kelima, yang keempat, menjaga diri kita dari pergaulan bebas. Hikmahnya adalah COVID-19 mendidik kita untuk selalu social distancing. Kemudian physical distancing, menjaga jarak antara tanpa ada kontak fisik. Ketika seseorang sudah berkerumun, maka wajar ketika ada orang yang membubarkannya. Karena itu ada aturan yang pasti diterapkan semua tempat dan bahkan negara. Dan kelima,
selalu aktif ke tempat beribadah atau masjid khususnya bagi kita umat muslim. Hikmahnya apa? Pertama, COVID-19 menjadikan itu bagaimana rasa sedih, stres kita ketika kita di rumah tanpa memiliki tempat untuk memohon, berdoa, dan tak bisa beribadah dengan berjamaah. Sekian hari kita tidak ke masjid, rindu. Lagi ini beberapa hari, minimal 14 hari saja sudah rindu kepada masjid, khususnya bagi mereka-mereka kita semua yang rajin ke masjid. Maka hikmah yang kedua adalah betapa pentingnya ibadah dengan berjamaah. Kenapa? Di sana akan tertanam bahwa manusia memiliki ikatan emosional, ikatan batin yang satu sama lain membutuhkan dengan yang lainnya. Kemudian yang keenam adalah selalu aktif dalam jaga jarak, jangan mengabaikan rumah kita. Hikmahnya apa? COVID-19 telah mendidik kita untuk banyak tinggal di rumah dengan keluarga. Baiti jannati, rumahku adalah surgaku. Jadi ketika kita sudah sibuk dengan pekerjaan, sempatkanlah berkumpul dengan keluarga. Para orang tua yang kerja sibuk, sempatkanlah seminggu sekali untuk berjamaah dengan anak dan istrinya. Ayah menjadi imam, istri dan anak menjadi makmum. Itulah sebuah kesempatan di dunia ini yang tidak mungkin kita alami ketika kita sudah pergi mendahului mereka. Berikutnya yang ketujuh ada selalu merendahkan diri dan tidak angkuh atau sombong. Hikmahnya apa? COVID-19 telah mendidik kita, ia adalah binatang kecil, virus yang tidak nampak seperti kita melihat sebuah benda besar, tak tampak dengan mata, tapi mampu ia hinggati siapa saja jika kita abai tanpa mengenal status sosial dan ekonomi. Virus COVID ini tidak mengenal status sosial, ekonomi, siapa saja kena bagi mereka yang melalai. Apalagi dengan takabur kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi wajar kalau banyak orang yang terkena virus lihat oleh kita, ada yang status sosialnya tinggi, ada juga yang mereka orang tidak mampu. Lalu yang kedelapan, selalu dekat dengan Sang Khalik, yaitu Allah Subhanahu wa taala sebagai pencipta kita semuanya. Hikmahnya apa? COVID-19 telah mampu menghipnotis semua orang dengan rasa takut, cemas. Lalu semua orang memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika sudah alokasi bencana, baru manusia sadar, oh iya, betapa pentingnya bertakbir, betapa pentingnya istighfar ketika bencana mulai datang menghinggapi setiap manusia. Yang kesembilan, selalu menjaga ketertiban dan kebersihan. Ini adalah salah satu ajaran Islam, an-nazafatu minal iman. Kebersihan sebagai beriman, bagaimana setiap kita mau sholat harus berwudu. Maka wudu merupakan salah satu syaratnya sholat. Berwudu diatur bagaimana rukunnya, bagaimana syaratnya yang sempurna, sehingga sholat kita benar-benar mendapatkan nilai yang positif dan mendapatkan sholat yang diterima Allah Subhanahu wa taala. Hikmah yang dapat kita ambil adalah COVID-19 mengingatkan kita kepada semua untuk selalu mencuci tangan, semprot antiseptik dan disinfektan. An-nazafatu minal iman, sebetulnya sudah lama Allah berikan kepada kita, hanya sebagian kita lalai. Dan ke-10, selalu bersyukur atas anugerah Allah Subhanahu wa taala. COVID-19 telah mendidik kita akan pentingnya berjemur diri di pagi hari saat-saat jam tertentu, rajin minum jahe, kunyit, lemon, dan lain-lain sebagainya agar tubuh kita tetap fit. Maka itu semuanya adalah semua anugerah Allah Subhanahu wa taala. Obat dan penyakit sudah Allah siapkan, tinggal kita mencarinya bagaimana mengatasi sebuah penyakit yang Allah berikan. Allah tidak pernah memberikan sesuatu kepada kita kalau kita tidak mampu menanggungnya. Pasti dengan datangnya musibah ini kita pasti mampu mengalahkannya agar kita mampu mencari, sabar, dan tetap berusaha. Yang penting terakhir adalah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang 11, selalu bekerja sama dan bergotong royong. Hikmahnya adalah COVID-19 telah mendidik kita untuk apa? Bahwa kita memang tidak mampu mengurus diri sendiri. Kita sangat butuh orang lain. Ketika kita terkapar, maka
kita butuh seorang tenaga medis untuk menolong kita. Apa jadinya ketika kita ke kapal tanpa bantuan orang lain? Sementara kita dilarang untuk disentuh orang lain. Hanya mereka yang mau dan mampu menolong kita. Siapa mereka? Dokter dan tim medis lainnya. Betapa kasihannya tubuh kita hanya dipegang, hanya dikerumuni, hanya dihinggapi orang-orang saja. Sementara anak saudara kita dilarang untuk mendekati kita. Yang ke-12, selalu berpegang teguh pada agama Allah. Hikmahnya adalah COVID-19 telah mengingatkan kita akan sebuah bencana yang telah begitu banyak memakan korban jiwa. Dan yang terakhir, selalu mempersiapkan diri untuk kehidupan akhirat dan selalu berhusnuzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Hikmahnya adalah COVID-19 telah mengingatkan kita pada kematian yang datang menjemput secara tiba-tiba dan menyerang siapa saja, terutama mereka yang daya iman dan imunnya sangat lemah. Ini adalah antara sebagian pesan abadi hikmah yang dapat kita ambil dari peristiwa COVID-19. Ancaman harus kita lawan dan kita hadapi. Bagaimanapun juga sebuah tantangan bukan untuk dihindari, tapi tantangan adalah sesuatu yang mesti kita hadapi. Tentu menghadapi sebuah tantangan adalah penuh resiko. Bagaimanapun juga kemampuan mental fisik, kemampuan ilmu dan teknologi harus segera persiapan ditambah dengan mental yang kuat. Insyaallah orang-orang yang sudah siap dengan 3 mental tadi mampu menghadapi semua masalah apapun. Sehingga apa? Sehingga mereka orang-orang yang kuat mentalnya selalu berhasil. Tidak ada orang yang berhasil tanpa dia mengalami sebuah tantangan. Dan tantangan akan selalu datang kepada siapa saja ketika mereka akan menggapai sebuah kemauan, dan kemauan akan didapat oleh mereka orang-orang yang memiliki niat, memiliki kemauan, dan memiliki motivasi untuk meraih sebuah cita-cita. Demikian saja barangkali, semoga bermanfaat. Bagaimanapun juga Allah sudah mengatur kita dengan musibah ujian ini, kiranya mudah-mudahan dengan hikmah Ramadan, dengan berkah Ramadan, Allah segera mengampuni kita semuanya, mencabut semua musibah, dan segera mencabut menghilangkan penyakit atau musibah yang sedang Allah berikan kepada kita sekalian. Semoga bermanfaat. Selamat melanjutkan aktivitas melaksanakan aktivitas di Ramadan. Semoga kalian semua menjadi para generasi Islam yang tentu berpegang teguh pada agama Allah, sunnah Rasul, dengan tetap mengikuti aturan para ulama, para pemimpin kita, sehingga kita menjadi hamba-hamba Allah yang berguna, bermanfaat, ilmu di dunia dan juga di akhirat. Terima kasih, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih adik-adik semua sudah menyimak dan mendengarkan video ini. Nah, sekarang Kak Iman punya soal nih. Tolong dikerjakan dan dijawab ya. Soal nomor 1. Apa pesan yang dapat kita ambil dalam peristiwa yang sedang terjadi saat ini? Nomor 2. Ada bangkai yang dihalalkan oleh Allah. Apa sajakah itu? Nomor 3. Jika ada ancaman, apa yang harus kita lakukan? Nomor 4. Apa arti dari hadis an-nadhafatul minal iman? Nah, adik-adik semua boleh mengisi jawabannya di kertas HVS atau di buku tulis ya. Dan jangan lupa dikasih nama lengkap dan kelasnya. Nanti jawabannya dipoto dan dikirimkan ke panitia ya. Sebelum kita tutup video ini, alangkah baiknya kita membaca hamdalah terlebih dahulu. Alhamdulillahirabbil alamin. Sekian video hari ini. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di rumah aja ya guys.